Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan dan sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita akan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan mendengar firman-Mu. Berikanlah kami hikmat, pengertian yang daripada Tuhan, supaya setiap firman Tuhan yang kami dengarkan pada hari ini bisa kami mengerti dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil di dalam Ayub pasal 1 ayat 11. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya atau yang dipunyai Ayub. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Kemudian kita lanjut Ayub pasal 2 ayat yang kelima. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapan Tuhan. Nah saudara, di ayat ini menceritakan bagaimana iblis mendatangkan malapetaka di dalam kehidupan Ayub. Di Ayub pasal 1 ayat 11, Alkitab menceritakan iblis ingin mendatangkan malapetaka untuk Ayub dengan tujuan supaya Ayub mengutuki Tuhan. Akhirnya Ayub mengalami krisis di dalam kehidupannya. Hartanya habis, anak-anaknya meninggal semua dalam waktu yang bersamaan. Dan iblis tujuannya untuk supaya Ayub mengutuki Tuhan. Kemudian di sesi kedua, Ayub pasal 2 ayat yang kelima, iblis juga berkata kepada Tuhan, ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya. Ayub pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah saudara, di bagian yang kedua Ayub dicobai lagi dengan mengalami sakit pada kulitnya, sakit yang begitu gatal sekali, borok yang timbul di kulitnya. Dan iblis mau supaya Ayub mengutuki Tuhan. Nah saudara, dari dua ayat yang kita bahas pada hari ini, skenario iblis kita bisa menangkap bahwa iblis itu suka ketika kita mengalami krisis. Iblis suka ketika kita mengutuki Tuhan. Itu skenario iblis. Jadi kita harus hati-hati di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengalami krisis, ketika kita mengalami kegagalan, ketika kita mengalami musibah, usaha kita tidak seperti apa yang kita bayangkan, kehidupan kita tidak seperti apa yang kita harapkan, maka hati-hati, jangan sampai kita menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut, jangan sampai kita bersungut-sungut kepada Tuhan, jangan sampai kita mengutuki Tuhan. Karena hal inilah yang jadi tujuan utama iblis di dalam kehidupan kita. Iblis mau supaya kita mengutuki Tuhan, menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut, dan iblis mau supaya kita jauh dari Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara, Ayub di sini memberikan teladan yang sangat bagus ketika dia mengalami krisis, ketika hartanya habis, anak-anaknya meninggal, dia kena sakit. Alkitab berkata, dalam kesemuanya itu Ayub tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Artinya Ayub tetap percaya bahwa Tuhan itu baik dan rencananya mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Nah, kita belajar pada siang hari ini, jangan terjebak pada skenario iblis. Iblis mau supaya ketika kita mengalami krisis, kita bersungut-sungut. Iblis mau supaya kita menyalahkan Tuhan. Iblis mau supaya kita menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Nah, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Mari di dalam krisis yang kita alami, mari di dalam setiap ujian dan cobaan yang kita alami, tetap percaya Tuhan itu baik. Ketika kita bersungut-sungut, ketika kita menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut, itu bisa menjauhkan kita dari mujizat Tuhan, bahkan bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Itu yang iblis mau, menjauhkan manusia dari Tuhan. Itu adalah skenario besar yang iblis tawarkan di dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu mungkin jika saat ini Bapak Ibu Saudara mengalami krisis yang berkepanjangan akibat pandemi, penghasilan kita menurun,
kesehatan kita saat ini mungkin terganggu, dan kehidupan tidak seperti yang kita harapkan, ekspektasi kita tidak menjadi kenyataan. Mari tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Jangan terjebak pada skenario iblis, dan mari kita percaya bahwa Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang baik di dalam kehidupan kita. Jangan bersungut-sungut, dan mari kita bersama-sama untuk seperti Ayub di dalam ujian yang dia alami. 2 kali Bapak Ibu Saudara, iblis berkata, kalau engkau izinkan dia pasti mengutukimu. Kalau engkau izinkan pasti dia mengutukimu. Itu yang diinginkan iblis di dalam hidup kita. Nah, mari saya mengingatkan kita semua untuk bersama-sama belajar percaya Tuhan itu baik. Dan mari kita belajar bersama-sama, jangan terjebak pada skenario dari iblis. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati.